Kali ini kita akan membahas tentang organisasi yang ada di dunia perkuliahan. Nah, bersama saya Esa Ridya Fiona Putri dan ada bintang tamu spesial kita, yaitu kenalin teman-teman semuanya, aku Muhammad Kenan Aurasik, biasa dipanggil Noan. Kebetulan aku di sini diamankan oleh teman-teman semuanya, ditunjuk sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Manufaktur pada periode kesempatan kali ini. Halo semuanya, aku Nana. Di sini aku diamanahkan menjadi Wakil Ketua Mas Noan sendiri. Bisa ceritakan sedikit tentang organisasi HMTM Manufaktur? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Di HMTM sendiri ini memiliki singkatan Himpunan Mahasiswa Teknologi Manufaktur Universitas Tidar, disingkat menjadi HMTM Tidar. Itu didirikan atau disahkan melalui serangkaian persetujuan dari teman-teman himpunan atau kakak-kakak kita itu. Dan untuk tanggalnya sendiri, HMTM Tidar ini disahkan oleh birokrasi atau pihak instansi itu pada tanggal 12 April 2024. Itu cerita singkat mengenai peralihan. Nah, sebelum ibaratnya ada HMTM Teknologi Manufaktur ini, itu terlebih dahulu ada HMTM D3 Untidar, yaitu memiliki singkatan Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin D3 Untidar. Berhubung dengan peralihan atau peningkatan yang ada di Fakultas Teknik ataupun di Universitas Tidar ini, itu kami di himpunan sendiri itu juga ikut beralih, bukan menciptakan baru, tapi kita diamanai oleh kakak-kakak kita melanjutkan ibaratnya himpunan yang sesuai dengan prodi kita gitu. Jadi dari D3 Teknik Mesin menjadi D4 Manufaktur. Betul. Itu. Apa sih yang membuat Mbak Nana sama Mas Noan tertarik untuk gabung di organisasi ini? Gini, jadi untuk gambaran kita berorganisasi sebagai mahasiswa itu, aku dulu mempunyai ketertarikan untuk berorganisasi sesuai dengan pengalamanku. Itu kita ibaratnya wajib berorganisasi karena di situ ibaratnya kita juga diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kita diajarkan bertanggung jawab ketika mempunyai amanah, dan kita ibaratnya emang mendedikasikan jalan terakhir kita di jenjang paling tinggi sekolah, yaitu menjadi mahasiswa, itu untuk berorganisasi seperti itu. Untuk daya tarik dan segala macamnya itu sebenarnya saya tidak bisa mengasih ibaratnya pengalaman atau gimana karena setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing gitu. Untuk daya ketertarikannya aku ikut ke organisasi yaitu karena aku ingin mengolah pikiranku lagi, aku ingin mencoba bertanggung jawab ketika aku diamanai sesuatu, dan aku ibaratnya ingin berkontribusi di dalam organisasi, terutama mengurus rumah kita sendiri gitu. Kalau dari Mbak Nana? Kalau dari aku sendiri tuh lebih ke kayak kita kan masih muda ya. Terus kalau misalnya kita nih sebagai generasi muda, kalau misalnya nggak dari diri kita sendiri yang bertanggung jawab dan mendedikasikan hal ini ke mahasiswa, ke teman-teman, ke perkuliahan, kalau nggak kita siapa lagi gitu kan. Terus yang paling jadi point of view sih sebenarnya kalau dari aku sendiri itu lebih ke ketertarikan untuk beradaptasi dan mau bertemu sama orang-orang baru sih. Karena kalau misalnya di organisasi itu kan kita banyak sifat ya, kayak ada sifat A, sifat B, sifat C, dan kebetulan kita kan masih ikut ranahnya mesin, kita masih tergabung di forum komunitas. Jadi semakin ikut itu jadi semakin banyak teman-teman aja sih. Terus bertanggung jawab sih, yang paling aku dapat itu tentang kepertanggungjawaban. Jadi kalau misalnya di organisasi itu nggak memungkiri ya, banyak banget hal yang bertabrakan, kayak dari segi pembelajaran, dari segi hal-hal yang lain-lain gitulah. Jadi ketika misalnya masuk organisasi, kita jadi belajar untuk time management gitu sih. Jadi bisa banyak hal-hal yang aku nggak dapetin di luar kalau misalnya aku nggak masuk organisasi gitu. Manfaat untuk gabung organisasi itu menurut Mbak Nana sama Mas Noan apa? Oke, banyak ya Mbak mengenai manfaat sendiri. Tinggal kita aja ibaratnya mau memposisikan diri kita sebagai apa. Betul. Dan tujuan kita masuk ke organisasi itu apa. Jangan sampai organisasi itu ibaratnya cuma orang-orang yang menggugurkan tugas daripada organisasi ini kosong. Itu hal yang paling dihindari. Untuk manfaatnya sendiri, lebih khusus kita diajarkan mengenai manajemen si waktu.
manajemen waktu ketika kita berada sebagai benar-benar mahasiswa dan berada sebagai organisator gitu. Kalau misal kita itu nantinya sudah berorganisasi, ya kita harus bisa mengesampingkan atau ibaratnya mendahulukan kepentingan-kepentingan organisasi di luar kepentingan-kepentingan pribadi kita, kecuali kalau urgent seperti itu. Dan manfaatnya lagi yaitu kita mendapatkan relasi, kita mendapatkan ilmu yang ibaratnya tidak dijumpai di mana-mana, kita mendapatkan hal-hal positif yang lainnya, kita diajarkan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan, jalan keluarnya seperti apa gitu. Itulah yang menjadi poin-poin yang bakal kita bawa seumur hidup gitu, untuk menganalisa sebuah permasalahan, mencari jalan keluar dan segala macamnya. Itu adalah kesempatan kita sebagai mahasiswa untuk bergabung ke organisasi. Itu titik belajarnya di situ. Kalau menurut Mbak Nana gimana? Kalau dari aku manfaat organisasi itu lebih ke apa ya, trying public speaking sih, karena yang jelas banget aku dapetin itu banyak banget khususnya mahasiswa ya, karena kan kita di lingkup organisasi mahasiswa Fakultas Teknik kan. Kalau dari aku tuh lebih ke apa ya, banyak banget mahasiswa itu yang sebenarnya itu punya banyak hal yang mau diungkapkan dan banyak sesuatu yang mau mereka utarakan, cuma nggak bisa karena yaitu keterbatasan ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ketika kita berorganisasi itu kan ada beberapa proker yang harus dijalankan dan itu menurut aku sedikit pressure dan bertanggung jawab gitu loh. Jadi ketika kita banyak ketemu orang, ketika kita mendapatkan suatu hal kayak proker tentang tanggung jawab, itu tuh ngelatih public speaking banget sih, karena menurut aku public speaking itu termasuk hal yang sangat penting, karena ketika kita mempunyai kemampuan berbicara dengan baik, mempunyai kemampuan berbicara dengan orang lain dan bisa mengutarakan suatu hal, entah dari ide, entah dari hal yang kita inginkan, entah dari inovasi-inovasi yang lain, itu tuh merupakan hal dan suatu apa ya, hal yang perlu gitu di masa-masa sekarang ini. Jadi manfaat organisasi sih menurut aku yang paling penting sih itu sih public speaking. Tuh, mungkin izin menambah ya Mbak ya mengenai itu semua, karena ibaratnya di sini juga aku mau mengutarakan poin-poin manfaat yang ada di organisasi itu. Kita diajarkan untuk memahami sifat orang satu sama lain. Betul. Gitu, dan itu output yang ibaratnya harus kita lakukan. Kita harus beradaptasi, kita harus mencari hal-hal baik di organisasi, kita harus cari solusi-solusi yang ada di organisasi ketika suatu ada permasalahan. Dan sebenarnya mengenai manfaat ini itu kembali lagi tadi, kalian masuk ke organisasi ini tujuannya mau apa? Mau buat ngapain? Ya. Tergantung diri sendiri sih sebenarnya. Tergantung niat diri awal. sendiri. Dan dari situ juga kalian harus tahu bahwasanya kalian harus mendedikasikan diri kalian untuk organisasi, nggak cuma untuk mahasiswa. Jadi itu, nah disitulah kita diajari cara berdedikasi, kita harus loyal terhadap organisasi yang kita ikuti, kita harus sepenuhnya lah gitu, gak usah setengah-setengah kalau mencari hal itu gitu. Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing saja mengenai manfaat organisasi ini. Mungkin yang aku sampaikan ini baru pandanganku, tapi teman-teman yang lain pasti mempunyai pandangan positif-positif yang lain. Iya, ada alasan lain. Pasti ada, tergantung kalian masuk sini tuh mau ngapain gitu. Tapi jangan sampai kalian masuk ke sini hanya untuk menggugurkan tugas. Iya betul. Itu saja. Kalau itu, ada nggak sih tantangan yang dihadapin selama organisasi ini? Waduh, Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin banyak banget ya Im. banyak tantangannya banyak. Bener-bener banyak, saya aja pusing kepalanya. Ya, tantangannya banyak, apalagi ibaratnya perubahan dan peralihan apalagi kita posisinya di sini sebagai pemimpin. Betul. Kita baru jadi pemimpin ini, ibaratnya pandangan kita yang lagi belajar. Saya di sini juga lagi belajar loh. Jadi tantangannya di dalam berorganisasi yaitu tadi kalian harus bisa memanajemen waktu antara kewajiban kalian untuk perkuliahan dan hak kalian di organisasi gitu. Jadi semuanya ini kalau bisa kalian belajar berkesinambungan ke semua hal. Jangan sampai ibaratnya tantangannya itu kita ikut berorganisasi tapi kita lupa kuliah kita. Benar. Gitu. Itu sebuah tantangan personal ya, pribadi. Gitu. Tapi jangan sampai ibaratnya kalian berorganisasi dan berkuliah ini kalian malah melupakan organisasinya juga. Iya. Gitu. Sesuai tanggung jawab tadi yang udah Betul. diambil aja.
Jadi semuanya itu tantangannya itu baru di segi akademis dan organisasi ya, Emil. Itu belum lagi nanti ibaratnya kita menjumpai permasalahan-permasalahan internal, kita harus eksternal, bagaimana kita harus memikirnya sampai sejauh itu. Dan tantangan ini kalau aku bisa bilang itu di setiap periode pasti ada permasalahan-permasalahan yang sama. Tapi tapi kita diminta untuk ibaratnya menyelesaikan sendiri. Betul. Cara yang kemarin untuk menyelesaikan suatu permasalahan kemarin, kalau misal ada di permasalahan periode sekarang, itu nggak bisa jawabannya ikut yang kemarin. Kita harus cari solusi lagi, kita harus cari ibaratnya antisipasi jawaban-jawaban lain, karena setiap periode dari segi SDM, perorangan, teman-teman, pemikiran segala macamnya itu berbeda. Mungkin secara kompleks permasalahan yang di periode lalu mungkin bisa dibilang sama, tapi subjeknya yang beda gitu, objeknya juga beda. Jadi kita carilah itu permasalahan-permasalahan yang ada di internal, kita coba selesaikan seiring berjalannya waktu dan mengikuti zaman. Seperti itu. Nah di sini kan ibaratnya kalau misalnya kita permasalahan atau tantangan-tantangan itu kan izin menjelaskan lagi, ketua himpunan di HMTM Untidar ini itu lebih terfokus terhadap eksternal, tapi ketua himpunan pun juga harus memantau internal. Nah, memantau internal dengan cara tupoksinya Wakahim. Wakahim dia berdedikasi penuh di internal gitu loh. Tapi semisal nantinya kok ada hal yang urgent, itu juga tugasnya Kahim untuk turun ke internal. Seperti itu, memberikan keputusan, memberikan solusi, menanggapi permasalahan dan segala macamnya. Itulah kenapa ibaratnya ada Kahim dan Wakahim. Kita bagi tupoksi, kita bagi job desk, tapi tetap harus tahu satu sama lain gitu. Tantangannya yang nggak jauh-jauh beda dari internal yang lainnya lah. Iya. Itu. Miskomunikasi, paling time manajemen. Ya. Terus lebih ke kayak mungkin ada keresahan-keresahan yang kadang itu antar divisi ya. Kita nggak memungkiri nih, antar divisi pasti bakal ada selek. Ya. Kayak entah dari segi omongan atau enggak gitu kan. Nah itu kadang tuh kalau misalnya kita nggak peka dan kita nggak menyadari itu ya ngelawan ketahuan, karena mereka juga kadang nggak ngomong gitu. Cuma itu hal yang pasti dialamin sama setiap organisasi. Karena hal-hal kayak gitu kan ibaratnya ngertiin dua orang aja kadang susah, apalagi ngertiin satu sama lain yang jumlahnya banyak banget gitu kan. Jadi kadang tuh susahnya dari kahim tuh kita harus bener-bener peka dan harus bener-bener nyari-nyari nih sebenarnya di yang kita jalanin sekarang tuh ada nggak ya struggle, ada nggak ya problem gitu. Jadi harus bener-bener ngelihat ke bawah, bener-bener kita yang harus paham mereka gitu, karena kita juga nggak boleh egois kan, nunggu kadifnya ngobrol ke kita atau mungkin nunggu anak ngobrol ke kita kan, kita nggak mungkin juga harus nunggu kayak gitu. Jadi bener-bener yang harus diperhatiin itu bener-bener ketika kita yang harus mendekatkan diri ke mereka gitu. Jadi struggle dan problem internal tuh ya memang harus kami berdua yang mulai mendekatkan diri ke mereka gitu sih. Tuh, dan mungkin satu lagi mengenai tantangan berorganisasi yaitu menjaga semangat. Tuh, karena tuh kalau di terakhir-terakhir itu biasanya udah pada males tuh. Udah kacau. Nah, apalagi di sini kita menjumpai tantangan itu ibaratnya menjaga semangat teman-teman semuanya, yaitu harus diawali dari kita dulu. Benar. Dari kita ketua dan wakil itu harus memperlihatkan ke mereka itu kalau kita juga semangat terus. Kita ibaratnya gimana ya, nggak melihatkan kita yang lelah. Iya benar. Ya walaupun aslinya kita lelah, tapi kayak semisal itu ibaratnya dimulai dari ketua atau petinggi-petinggi yang ada di organisasi. Seperti itu, menjaga semangat ya Imel, kacau banget. Makanya di logo kabinet kita itu ada salah satu filosofi yang menganalogikan kita harus menjaga api semangat satu sama lain. Betul. Gitu. Itu ada kita masukkan ke filosofi logo kabinet kita. Gitu. Yang dalam arti ketika satu semangat ataupun satu api lentera itu udah mulai redup, yang lainnya juga bakal ikut redup. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, gitu. Tuh, mungkin gitu, Mbak. Nah, gimana kalau ada kayak anggotanya itu nggak sesuai sama keputusan Mas Noan sama Mbak Nana, nggak setuju gitu loh? Itu termasuk dari sebagian fungsi kita untuk memutuskan ibaratnya argumen mana atau pikiran mana yang harus dilakukan dan harus diterapkan gitu. Ketika ibaratnya
ada satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang kurang setuju dalam pikiran kita, yaitu dimaklumi. Karena ya musyawarah lagi, kita rundingan lagi enaknya bagaimana, mencari jalan keluarnya seperti apa, tapi tidak mencederai pemikiran-pemikiran yang lainnya. Itu wajar aja kalau misal ibaratnya ada beberapa orang yang pikirannya beda. Betul, pikirannya beda. Tapi kan kembali lagi di situ sudah ada yang berhak memutuskan dan berhak memutuskan berlandasan untuk diterapkan ke kedepannya gitu. Jadi itu juga pernah dialami di kita ya, Nat ya. Iya, Dan kita pernah. sebagai petinggi pun enggak petinggi yang ibaratnya Apatis. apatis Bener. gitu, enggak. Kita pasti ibaratnya kalau ada saran dan argumen yang sekiranya bisa diterapkan dan bagus diterapkan, kita terapkan pasti gitu. Tapi kalau misal ada yang ibaratnya kurang pas di himpunan kita, di organisasi kita ini, ya kita musyawarahin lagi, kita Musyawarahkan. cari jalan keluar. Karena ada beberapa masalah yang nggak ketemu jalan Betul. keluarnya ya, Him. Jadi Betul, itu betul. udah kita musyawarahin sampai beberapa kadif, jajaran kadif kita kumpulkan, Deadlock tetap gitu. deadlock, tetap bundet tuh. Nah, Bundet. itu baru ya tuh finalnya tetap Kahim yang memutuskan. Ya. Karena kalau misalnya udah deadlock itu terus nggak ada suara lagi, bubar nanti Bubar nanti, himpunannya. Nah, bubar nanti bubar. Dan bener. itu tadi kalau kita bisa analogikan organisasi itu menjadi sebuah kapal, kita para petinggi di sebuah organisasi ini menjadi nahkoda. Gimana nantinya kapal ini tidak menabrak karang, tidak tenggelam di tengah laut, yaitu tergantung kita. Gitu. Jadi tupoksi semua ketua, dalam arti nggak cuma ketua himpunan ataupun wakil himpunan enggak, tapi semuanya dari ketua divisi, ketua departemen kalau ada di organisasi itu juga berhak ibaratnya mengasih saran apa yang baik diputuskan. Seperti itu. Jadi semuanya itu gunanya berkomunikasi seperti itu. Gitu. Jadi jangan pernah hilangkan komunikasi, karena ketika kita sudah harmonis di komunikasi, kita pasti bisa mengendalikan atau mengasih pemahaman kepada teman-teman yang kurang pas pikirannya, gitu ya, Im ya. Tuh. Kalau di Mbak Nana juga kayak gitu. kurang lebih sama sih, karena kita jalannya berdua nggak sendiri. Kalau sendiri jadinya Ketua semua namanya. ketua semua nantinya gitu. Kalau Mbak Nana sama Mas Noel itu join di HMTM Untidar ini kayak bisa nggak sih kayak ngembangin ke diri sendiri nggak sih, pengembangan diri gitu? Oke. Pengembangan diri dalam organisasi ya, Banget berarti. lah. Banget lah, jelas. Banget. Kita Jadi banyak bertumbuh dan berkembang lah. Gitu, dari pemikiran dan segala Iya, macamnya. benar berkembang. Tumbuh dan Sampai. berkembang secara Iya. pemikiran, secara ngadepin personalan satu sama Sikap. lain, sikap, entah pemikiran ya, Im. Betul. Semuanya itu jadi kayak ibaratnya disitulah aku mendapatkan apa yang belum aku dapatkan. Benar. Seperti itu. Itu mengenai pengalaman dan segala macamnya banyak sih, makanya tadi juga aku sarankan sama Mbak Kaim sarankan masuklah ke organisasi. Iya, karena kalau misalnya di organisasi itu hal yang kita nggak temuin di mata kuliah ya, itu tuh nggak kita ada. temuin semua di organisasi. Kalau Nggak di ada. mata kuliah tuh kita cuma belajar doang, Betul. gitu. Kalau di organisasi itu kita memaklumi orang lain, mencoba mencari masalah dan solusinya. Solusinya. Iya, dan dicari doang masalahnya, solusinya juga dicari. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak dapet secara visual. Betul. Tuh. Ada nggak kegiatan yang berkesan selama berorganisasi? Kaderisasi. Kaderisasi. Apa kaderisasi? Kalau di kita namanya LTA ya. LTA. Gitu. LTA itu masuk ke serangkaian Magic. Magic. Gitu. Jadi ada beberapa serangkaian di Magic ini yang nantinya menaungi program kerja kaderisasi. Tuh. Jadi semisal contoh di kaderisasi itu sangat seru karena ibaratnya kita yang benar-benar mengharapkan SDM yang akan masuk dan berdedikasi ke sebuah organisasi mau seperti apa jalannya. Betul. Gitu. Itu kita bentuk di kaderisasi. Kenapa kok seru? Karena di situ mulai tuh ada permasalahan berserta solusi-solusinya. Itu Iya. seru-serunya seperti itu, kaderisasi untuk mahasiswa baru. Gitu. Jadi kita benar-benar pengen menyiapkan adik-adik kita atau orang-orang yang di kader ini mau seperti apa. Disitulah titik keseruannya. Apalagi kita membawa budaya prodi kita manufaktur dan budaya mesin gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan atau kita berjalan selaras tanpa ada yang dibedakan dari kaderisasi prodi dan kaderisasi mesin sendiri. Itu harus berjalan secara beriringan tanpa harus bisa dipisahkan, itu nggak boleh.
seperti itu. Kaderisasi menurutku paling seru ya. Iya, kaderisasi itu Wah. karena banyak ya kegiatannya ya. Betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang nanti masuk prodi manufaktur, Nah, kalian akan disibukkan sama serangkaian acara kaderisasi, tapi bakal seru banget ya, Ya. pastinya bisa ketemu sama mas-mas Kak mbak Kahim. sebelumnya, kahim Mbak Kahim. yang super duper berpengalaman dan baik-baik. Jadi kalian masuklah Masuk organisasi dulu. ke himpunan. Gitu. Keren-keren karena banyak hal yang Di luar dugaan. Belum pernah kepikiran kita. Iya, nggak Benar, kepikiran kita. Terus wah, Dan lebih serunya kita harus menyelesaikan dan menghadapi. iya Gitu. dalam satu waktu. Gitu. Tuh. Jadi ibaratnya kita benar-benar banyak lah dapat untuk mengembangkan dari pengembangan soft skill, Iya, hard skill, skill. segala macamnya, bahkan mengembangkan pikiran-pikiran kita yang dilatih untuk kritis dalam suatu permasalahan atau persoalan. Benar. Gitu. Peduli sama orang lain. Betul. Nah, itu lagi kita lebih diajarkan untuk berempati dan simpati terhadap lingkungan kita sekitar, teman-teman kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, gitu. Kalau di organisasi, kita pasti banyak hal-hal yang kita dapatkan dan belum pernah ada di pikiran kita. Betul. Gitu. Nah, itu yang seru di situ titik tokanya. Gitu. Bagaimana sih sebagai Mas Noah sama Mbak Nana sebagai pemimpin HMTM Untidar untuk memotivasi sesama anggota atau di organisasi lain gitu? Motivasi untuk ke teman-teman yang lainnya atau untuk ke kita? Untuk teman-teman yang lainnya. Oke, Oke. untuk teman-teman kita juga itu termasuk beberapa bagian dari kita jadinya job desk kita atau tupoksi kita, yaitu menyalakan Api semangat. Nah, api Betul. semangat dengan cara memotivasi bahwasanya yaitu tadi sebenarnya motivasi itu bisa kalian dapatkan selagi tujuan kalian berorganisasi itu jelas. Seperti itu. Kalau misal bertujuan organisasi jelas, pasti motivasi itu akan terlahir ke pribadinya masing-masing. Bukan dari kami. Tapi kalau misal itu terjadi, baru itu motivasinya muncul dari kami. Munculnya dengan cara mungkin kita lebih akrab satu sama lain, kita lebih terjun ke permasalahan personalan yang ada di teman-teman kita itu. Jadi jangan sampai organisasi ini nanti jalannya sendiri gitu. Jangan sampai organisasi ini nanti mencederai permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman kita. Malah tunjukin kita itu di organisasi nyamannya seperti apa. Gitu, di titik nyaman itulah nanti motivasi terbangun sendiri-sendiri. Benar. Gitu. Yang penting kalian sudah mempunyai prinsip berlandaskan kekeluargaan, kekompakan, dan menjunjung tinggi ibaratnya persaudaraan. Seperti itu. Untuk memunculkan motivasi yang lebih spesifikasinya, mungkin di situ biasanya aku bisa memberi solusi motivasi itu lahir di dalam ataupun di luar forum. Gitu. Tapi lebih enaknya kalau ingin memberi motivasi itu di luar forum. Benar. Karena di luar forum kita lebih nyantai, kita lebih tahu permasalahan anak ini kok membutuhkan motivasi itu apa, gitu. Jadi kita identifikasi permasalahan terlebih dahulu, baru kita bisa memotivasi seseorang sesuai dengan konteks permasalahannya. Iya. Seperti itu. Kalau dari Mbak Nana? Kalau dari aku sebenarnya Kahim itu cuma pemacu doang sih, pemacu semangat mereka. Jadi kita bukan yang role model untuk memotivasi mereka ini itu gitu. Sebenarnya kita buat pemacu semangat aja sih. Yaitu mungkin motivasi yang bisa kita berikan ke mereka tuh kayak dengan kita punya beberapa proker dan wadah-wadah buat teman-teman dari minat dan bakat, terus dari mereka yang tertarik sama hal-hal tentang akademis ataupun ilmu pengetahuan teknologi. Jadi lebih ke memotivasi mereka sih untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri mereka itu dengan berbagai program yang udah kita kita berikan dan kita rencanakan gitu sih. Nah, jangan lupa sebagai seorang pemimpin itu memberi ibaratnya tanda terima kasih lah. Benar. Gitu, kita apresiasi. Gitu, setiap proker yang telah teman-teman lakuin atau teman-teman adakan itu kita apresiasi. Jangan kita itu ibaratnya malah mengintimidasi sekecil apapun kesalahan. Tapi antara kesalahan dan motivasi ini harus berjalan beriringan sama. Yaitu tadi dengan cara apresiasi ya, berupa terima kasih lah, semangat terus bagaimanapun itu permasalahannya ya menjadi bahan evaluasi kita berikutnya.
jangan terlalu disalahkan seperti itu. Karena kita di sini juga sama-sama belajar, walaupun mungkin aku diamanahin dan dikasih jabatan seperti ini sama Wakaim, tapi juga kita sebagai petinggi-petinggi sebisa mungkin tidak terlalu menyalahkan suatu kesalahan. Lebih ke ibaratnya menjadikan ini bahan yang kalau bisa tidak terulang kembali ke depannya. Belajar. Ya, seperti itu. Pembelajaran lah intinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A. Nah, ini ada pertanyaan. Minimal semester berapa Kak bisa magang? Oke, di kita Semester berapa ya, Im? 7. Iya, Semester 7. Di kita tuh nggak ada KKN ya, Yum. Nggak ada. Alhamdulillahnya. Kita magang Itu satu semester. alhamdulillah bukan sih kalau nggak ada KKN tuh. Ya, sebenarnya- Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, karena Alhamdulillah. kita di mesin ini lebih membutuhkan magang daripada KKN. Bener. Tapi bukan berarti KKN itu buruk, enggak ya? Bukan, maksudnya kita lebih prefer magang. Karena Magang. kalau misalnya magang itu kan kita bener-bener kayak Terjun langsung ke industri. terjun langsung ke industri. Gitu. Dan magang kita tuh 6 bulan. 6 Satu bulan. Satu semester. Jadi kalau misalnya kita penempatan magang di Madiun ya kita 6 bulan di Madiun. 6 bulan di Madiun. Nah kebetulan kalau di prodi kita sendiri itu magang udah berdasarkan kerjasama industri dengan prodi. Tuh. Jadi kita nggak perlu tuh susah-susah nyari harus magang di mana nih, kita harus magang kemana. Ya kalau dapat, kalau nggak Tuh. dapat. Nah alhamdulillahnya di Debat Manufaktur Tidar ini kita udah ada plot-plotannya tuh. Jadi prodi udah punya beberapa instansi PT atau industri ya, Ya. yang udah kerjasama. Jadi nanti semester 6 ya, semester 6 tuh kita nanti diplotkan Semester 6 atau 7 awal. Nah, nanti kita diplotkan kalau semester misalnya 7 baru berangkat. Iya Him, Ya. serol dapet Him. Nah nanti kita diplotkan kayak kita ada beberapa kerjasama ya, kayak ada PT dari Armada, PT dari Laksana. dari Inka nanti di Madiun. Jadi nanti udah Lebih banyak ada lagi. plot-plotannya banyak banget karena maksimal itu satu PT tuh 3 sampai 4 orang. Benar. Itu maksimal. Maksimal. Jadi banyak banget PT-PT yang buat kita magang dan itu kita nggak perlu susah-susah nyari tuh karena udah dapat fasilitas dari prodi gitu. Nah, ini ada lagi. Gimana cara membagi waktu antara organisasi dan akademik? Oke, yang Organisasi dan Dengan akademis. akademik, ya. Akademis ya, Im, ya. Mm-mm. Itu merupakan suatu pembelajaran yang tidak ada habisnya mengenai pembagian waktu di organisasi maupun di akademis. Karena yang perlu kita tahu aja dasaran kalian yang harus dipegang yaitu ibaratnya kalian tahu kewajiban kita itu di sini ngapain, Kuliah. dan berorganisasi. Organisasi ini menjadi hak kewajiban kalian itu menjadi Mahasiswa yang baik. mahasiswa yang Yang baik. pada umumnya baik, Iya. gitulah ibaratnya. Dan ketika nantinya itu untuk mengoptimisasi waktu, yaitu tadi kalian bisa mulai penguploadan timeline kegiatan schedule. Jadi yang ada di schedule. organisasi dan di akademis. Gimana caranya biar itu nggak ketubrukan dan ibaratnya crash satu sama lain, yaitu dari pribadi kita masing-masing. Tapi seenggaknya kalau kita sudah tahu timeline yang ada di otak kita, entah itu mau di organisasi maupun di akademis, itu lebih mempermudah kalian untuk membagi waktu. Benar. Gitu. Dan sebenarnya di organisasi ini kita juga semisal bilang berat juga enggak, bilang ringan, Ringan juga enggak. Yang penting itu tadi ibaratnya kita bisa membagi semuanya. Gimana caranya organisasi harus tetap berkembang dan berkontribusi untuk mahasiswa lain di prodi kita, dan bagaimana caranya kita tetap menjalani kuliah dengan rajin dan tertib tanpa menyinggung atau mengganggu organisasi. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Mungkin di organisasi itu cuman kita mengurangi jam tidur aja, Ya benar. mengurangi jam tidur dan mengurangi hal-hal senang-senang kita. Kita ibaratnya Tapi di organisasi seneng kok. senang juga, tapi Iya, kayak hal-hal yang seneng senang-senang, banget. hal-hal yang nggak senang-senang, ibaratnya hal-hal yang senang-senang cuma nongkrong. Iya, Sebelum benar. kita organisasi kita nongkrong nggak jelas dan segala macamnya, tapi ketika kita sudah di organisasi kita ibaratnya lebih menyalurkan waktu-waktu itu ke nongkrong yang bermakna gitu ya, Im, ya. Diskusi, benar. forum dan segala macamnya. Kita cuma ngurangin itu, gitu dok. Ya ibaratnya mumpung kita kuliah, kapan lagi kita diajarkan untuk manajemen si waktu, gitu. Kalau misal besok nanti kita kerja baru kita belajar mengenai manajemen si waktu, terlambat banget. Karena kita udah di lingkup pekerjaan. Nah mumpung di mahasiswa inilah nantinya manajemen si waktu ini bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan di pribadinya masing-masing, gitu. Sekiranya kok nantinya ibaratnya
eh, kepentingan kita berorganisasi lebih penting, yang penting lagi jangan meninggalkan kuliah. Kalau bisa berjalanan seiringan itu. Dan di sini pun juga banyak kok contoh-contoh teman-teman kita ataupun kakak-kakak kita itu ibaratnya berhasil di dua-duanya, berhasil di organisasi, berhasil menjadi mahasiswa ataupun di dunia perkuliahan gitu. Nah, kita bisa tuh sharing-sharing sama teman-teman atau kakak-kakak kita yang ibaratnya kalian percayai atau udah akrab, ya kalian cobalah ibaratnya sharing satu sama lain. Benar. Begitupun juga kakak-kakak kita yang belum akrab, jangan sampai itu dicuekin juga gitu loh. Jadi semuanya harus berkesinambungan dengan baik gitu ya Him ya. Mengenai manajemen waktu itu kita kembalikan ke pribadi masing-masing gitu. Kalau Mbak Nana? Kalau dari aku sejujurnya aku tuh nggak terlalu berdampak dan berefek yang susah banget sih antara pembagian organisasi sama waktu kuliah. Ya tuh balik lagi ke diri masing-masing kan. Karena kebetulan aku suka aja, maksudnya emang dari awal aku tuh suka berorganisasi tapi nggak meninggalkan kewajiban itu kan. Semua itu tergantung ke diri sendiri sih, karena biasanya kalau kita emang udah memilih untuk berorganisasi, ketika emang niatnya kita dari awal nggak mengganggu kegiatan atau mata kuliah yang ada di perkuliahan, itu sebenarnya bukan suatu dampak yang terlalu sulit kalau dari aku sendiri ya, karena ketika memang apa yang kita inginkan itu harus selaras dan seimbang satu sama lain, mungkin dari diri sendiri akan mencoba mengatur dan menyeimbangkan kedua hal tersebut gitu. Jadi kunci utamanya ya itu balik lagi ke diri sendiri ya, karena ketika emang kita mau diobrolin atau mau dibilangin apapun sama orang lain, ketika memang dari diri kita sendiri Nggak mau, acuh dan nggak mau, ya percuma. iya percuma. Yang menyusahkan diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri gitu. Jadi kayak semua tergantung kayak what you want aja sih. Maksudnya kayak emang kalau misalnya kita enggak ya enggak, kalau kita iya ya iya gitu. Jadi kunci utama tuh ya ketika kita bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Tuh. Gitu sih. Tiba di penghujung acara, ada nggak sih closing statement dari Mbak Nana sama Mas Nan? Oke. Mungkin closing statement yang akan aku berikan mengenai tema perorganisasian ini untuk teman-teman mahasiswa, selagi kalian punya waktu dan mempunyai peluang untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran kalian, salurkanlah ke organisasi dengan cara ibaratnya kalian menjadi anggota-anggota himpunan atau kepengurusan ataupun menjadi pemimpin gitu. Karena di organisasi ini kita dilatih juga menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan menjadi rumah buat teman-teman yang lainnya. Maka dari itu kesimpulannya adalah sebenarnya ini akan menyangkut pribadi kalian setelah kalian melewati masa-masa perkuliahan. Itu kalian benar-benar ditata, diperbaiki di ranah organisasi seperti itu. Tapi yang harus kalian ketahui itu tadi yang sudah aku sampaikan, bahwasanya kewajiban kalian di sini menjadi mahasiswa dan mengikuti perkuliahan, tapi hak kalian itu berorganisasi. Jadi kembalikan lagi kepada pribadi kalian, dipikirkan dengan matang bahwasanya gimana caranya berorganisasi tanpa mengganggu perkuliahan, bagaimana perkuliahan yang bisa ikut berorganisasi gitu. Karena organisasi kembali lagi sangat penting dan ibaratnya di tempat situlah kita mendapatkan segala hal yang kita tidak bisa didapatkan ke hal-hal yang lainnya atau di luar sana. Dan itu juga menjadi ibaratnya patokan kita, dedikasi kita, waktu-waktu kita yang terbuang percuma itu bisa disalurkan ke organisasi. Dan apalagi organisasi itu bisa membimbing kalian ke jalan-jalan yang belum pernah kalian temui gitu. Dan mungkin izin memberi sedikit pemahaman mengenai apa itu organisasi. Di organisasi ini adalah kalian berkumpul, banyak pikiran, banyak saran, solusi ataupun permasalahan, tapi cobalah pikiran kalian dimusyawarahkan, dicocokkan sama teman-teman kalian yang ada di satu organisasi. Apalagi di organisasi saya MTM Untidar ini itu memiliki beberapa budaya yang sekiranya itu bisa menunjang kekeluargaan kalian dan kekompakan kalian. Apalagi di situ kita bisa lihat semuanya itu ada logo himpunan, logo MNAS, MSOL itu, dan logo kabinet kita. Dari ketiga logo ini sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan kita itu harus seperti apa di organisasi. Jadi kalian berpatokan dan
mempunyai culture yang sudah ada jalannya seperti itu. Itu mungkin cukup sekian dari aku. Kalau mau dari Mbak Kahim, Kalau dari aku sendiri karena tadi udah disampaikan sama Kahim kurang lebihnya sama ya. Cuma mungkin aku di sini mau ngajak aja sih ke teman-teman yang emang punya minat organisasi, terus mau banyak beradaptasi sama orang lain, mau meningkatkan public speaking, mau lebih belajar hal-hal yang mungkin gak kalian temuin, bisa buat gabung ataupun coba daftar di himpunan HMTM karena di sini kalian akan mendapatkan hal yang di luar dugaan. di luar dugaan ya. Daftar dulu, urusan keterima atau nggak keterima yang penting dicoba dulu Ya. karena kita akan memberikan banyak inovasi dan banyak hal-hal lah untuk Betul, kalian betul. gitu. Ya, ibaratnya kalau bukan dari kita pribadi masing-masing yang mengurusi himpunan ini atau rumah kita ini, mau siapa lagi? Buat penerus-penerus nih. Penerus, calon penerus. penerus dan melanjutkan ibaratnya pilar-pilar organisasi. Gitu. Iya Nah, bener. mungkin itu Penyul. aja. Kembali ke MC mungkin. Sampai di sini dulu untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di taman faktor selanjutnya.